Dia pintar, waktu sekolah nilainya bagus, ide-idenya brilian, tapi hari ini, hidupnya terasa tidak teratur, rencana sering gagal, janji sering lupa, target hidup seperti selalu mundur, orang bilang dia kurang disiplin, padahal, bisa jadi ini bukan soal niat, bukan soal kecerdasan, tapi soal bagaimana otaknya mengelola rencana. Di kantor, dia terlihat cerdas, cepat memahami konsep, ide mengalir tanpa hambatan. Kita sering menyamakan kecerdasan dengan kemampuan hidup yang teratur. Kita percaya, kalau seseorang punya IQ tinggi, maka otomatis ia bisa mengatur waktu, membuat rencana, dan menjalankan hidup dengan rapi. Padahal dalam ilmu neuropsikologi, kecerdasan dan kemampuan mengatur diri adalah dua sistem yang berbeda. Seseorang bisa sangat kuat dalam berpikir abstrak, tapi lemah dalam mempertahankan rencana sehari-hari, dan disinilah banyak kesalahpahaman bermula. Ironisnya, di rumah situasinya berbeda, tagihan terlambat, janji tertunda, deadline lewat begitu saja, bukan karena tidak tahu pentingnya, bukan karena tidak peduli, tetapi karena sistem di otaknya yang bertugas menjaga rencana tetap aktif, tidak bekerja stabil. Dan inilah yang sering terjadi pada ADHD dewasa. IQ mengukur kemampuan memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Fungsi eksekutif berbeda, ia adalah manajer di otak yang mengatur kapan mulai, bagaimana menyusun langkah, bagaimana bertahan sampai selesai. Bayangkan IQ itu seperti mesin mobil yang kuat, tapi fungsi eksekutif adalah sistem kemudinya. Mobil bisa sangat bertenaga, tapi tanpa kemudi yang stabil, arah bisa kacau. Pada ADHD dewasa, yang sering terganggu bukan kapasitas berpikirnya, tetapi konsistensi eksekusinya. Ia bisa merancang rencana yang luar biasa malam ini, namun besok pagi, rencana itu seperti menguap, bukan hilang dari ingatan sepenuhnya, tetapi tidak lagi aktif di sistem pengendali perilaku. Seringkali orang dengan ADHD benar-benar berniat, janji yang diucapkan bukan basa-basi, secara emosional, ia peduli, ia ingin berubah. Ia ingin lebih teratur, tetapi niat emosional dan kemampuan menjaga niat itu tetap hidup di otak, adalah dua hal yang berbeda. ADHD mengganggu sistem yang menjaga niat itu tetap menyala sampai waktunya dieksekusi. Ketika perhatian tersedot oleh hal lain, rencana lama bisa terputus. Bukan karena ia memilih mengabaikan, tetapi karena sistem monitoring waktunya tidak stabil. Inilah mengapa banyak konflik muncul, karena perilaku terlihat seperti tidak peduli, padahal mekanismenya jauh lebih kompleks. Ada hari di mana ia luar biasa fokus, produktif, seolah tidak punya masalah sama sekali. Ini membuat lingkungan bingung. Kalau bisa seperti ini, kenapa tidak setiap hari? Karena pada ADHD, performa sangat dipengaruhi konteks. Deadline mendesak bisa mengaktifkan sistem secara ekstrim, tapi perencanaan jangka panjang tanpa tekanan seringkali runtuh. Tujuan 5 tahun ke depan terasa abstrak, sulit dijaga tetap aktif dalam pikiran sehari-hari, dan akhirnya, hidup terasa seperti reaktif, bukan terarah. Ini yang disebut kesenjangan kapasitas dan performa. Kapasitasnya tinggi. Ia mampu memahami strategi hidup, ia tahu apa yang harus dilakukan, namun performa sehari-harinya tidak mencerminkan kapasitas itu, seperti memiliki peta lengkap, tapi kompasnya sering tidak berfungsi. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu dirinya mampu, itulah yang membuat rasa gagal terasa lebih dalam. Kegagalan yang berulang bukan hanya soal tugas, ia mulai merusak cara seseorang melihat dirinya sendiri. Aku sebenarnya bisa, tapi kenapa selalu gagal? Pertanyaan ini bisa menjadi suara batin yang terus berulang. Dalam jangka panjang, bukan ADHD saja yang menyakitkan, tetapi stigma dan rasa bersalah yang menumpuk. Ketika lingkungan menilai ini sebagai kemalasan, jarak antara potensi dan kepercayaan diri semakin melebar. Tekanan sering dianggap solusi, harus lebih disiplin, harus lebih niat. Padahal tekanan meningkatkan stres, dan stres justru memperburuk fungsi eksekutif. Sistem yang sudah tidak stabil, menjadi semakin rapuh. Semakin ditekan, semakin kacau, bukan karena membangkang, tetapi karena kapasitas pengendali diri makin terbebani. Solusi realistis bukan memaksa otak bekerja seperti orang lain, tetapi memindahkan sebagian fungsi keluar kepala. Kalender, alarm, checklist tertulis, bukan tanda kelemahan, tapi strategi berbasis sains. Rencana besar dipecah menjadi langkah kecil, bukan karena ia tidak mampu berpikir besar, tetapi karena sistem eksekusinya perlu beban yang lebih ringan. Ketika keluarga memahami bahwa ini soal fungsi otak, bukan karakter, konflik mulai berubah arah. Pertanyaan bergeser dari, "Kenapa kamu seperti ini?" menjadi, "Sistem apa yang bisa kita perbaiki bersama?" Itu perubahan yang besar. Pemahaman tidak menghapus tanggung jawab, tapi membuat tanggung jawab lebih realistis dan adil. ADHD dewasa bukan vonis kegagalan hidup. Ia adalah perbedaan cara kerja sistem, dan sistem bisa didesain ulang, bukan untuk menjadi orang lain, tetapi untuk bekerja selaras dengan cara otak sendiri. Kecerdasan tetap ada, potensi tetap ada, yang dibutuhkan bukan rasa malu, tetapi strategi yang tepat. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah selama ini kita menilai diri, atau orang lain, dari perilaku yang terlihat, tanpa memahami sistem di baliknya? Mungkin masalahnya bukan kurang pintar, bukan kurang niat, tapi kurang sistem.
Kalau video ini membuka cara pandang baru tentang ADHD dewasa, subscribe channel ini, bagikan ke keluarga, pasangan, atau teman kerja yang mungkin selama ini merasa pintar tapi gagal. Karena memahami sains, bisa menyelamatkan harga diri seseorang.